Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Saya boleh menyapa jemaat yang ada di Taman Kencana walaupun lewat streaming kita pada hari ini. Saya juga menyampaikan salam dari pengurus dan jemaat dari GKBJ Bandung. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami siap menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang diberikan kepada saya pada hari adalah gereja yang visioner, yang akan saya ambil dari Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18, demikian firman Tuhan. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kemudian saya mengajak kita lihat lagi dari satu bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul 26 ayat yang ke-19. Kisah Rasul 26 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada 3 orang pria sedang bekerja dalam sebuah pembangunan gereja katedral. Saudara sekalian, kemudian ada seorang lewat di situ dan dia bertanya kepada seorang tukang yang sedang bekerja, apa yang sedang kamu kerjakan? Dan kemudian pekerja atau tukang yang pertama katakan, saya sedang membangun fondasi daripada gereja ini. Dia memang sedang menyusun batu-batu fondasi itu. Kemudian sang pria ini berjalan lagi dan dia melihat ada seorang pekerja lagi. Dan dia bertanya kepada pekerja yang satunya, apa yang sedang kamu kerjakan? Dan pekerja yang satu lagi dia berkata, aku sedang membangun, aku sedang menyusun tembok-tembok gereja ini. Dan kemudian sampailah pria ini kepada seorang pekerja yang ketiga. Apa yang sedang kamu kerjakan? Dan pria yang ketiga dia berkata, aku sedang membangun sebuah gereja katedral yang besar. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, 3 orang pekerja, tapi kenapa bisa menghasilkan pemahaman yang berbeda? 2 orang pekerja, mereka menyampaikan sesuatu yang tidak utuh. Hanya 1 orang yang sungguh-sungguh bisa menyampaikan. Dia sadar bahwa yang dia sedang kerjakan adalah sebuah gereja katedral yang besar. Bukankah 2 pekerja itu juga sedang membangun gereja katedral? Tapi kenapa mereka berkata dia hanya membangun fondasi, hanya membangun tembok itu? Karena mereka tidak melihat secara utuh apa yang mereka kerjakan. Hanya 1 orang yang mereka boleh memahami secara utuh apa yang sedang dia kerjakan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hal yang sama juga dalam kehidupan berjemaat. Setiap jemaat perlu memiliki pemahaman secara utuh tentang visi dan gereja di mana dia berjemaat, sehingga saat pemasaran visi dari pemimpin kepada jemaat itu dia dapat menangkap dengan baik dan dia bisa implementasikan dalam kehidupan dia sebagai jemaat Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita bicara tentang gereja yang visioner, oleh sebab itu kita harus mulai apa itu visi. Visi berasal dari kata videre yang dalam bahasa Latin artinya melihat. Oleh karena itu ketika kita bicara mengenai visi pelayanan, sudah selayaknya kita memandang pelayanan itu dari sudut pandangnya Allah. Sebab hanya dengan demikianlah kita dapat memiliki sudut pandang yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Dengan visi yang benar dari prinsip dan prinsip yang jelas itu, pelayanan seharusnya memberikan arah yang jelas. Karena kita tahu vision is direction. Visi memberikan arah. Kalau kita bisa menangkap visi itu dengan jelas, maka itu akan memberikan arah yang jelas kepada kita. Dengan adanya visi memberikan kita pengertian, tujuan, dan arah. Apa yang harus kita kerjakan. Ketiadaan visi akan membawa orang akan hanyut ke dalam keberadaan yang tanpa arti, tanpa tujuan, dan tidak efektif. Oleh sebab itu, visi sangat penting untuk memberikan arah, memberikan petunjuk.
dan memungkinkan kita mengetahui kemana kita akan melangkah dan apa yang hendak kita capai. Vision is direction. Visi memberikan arah. Visi memberikan petunjuk kepada kita. Warford berkata, visi seumpama gyros, semacam kompas yang menentukan arah yang benar bagi gereja. Dengan visi yang jelas, maka kesanalah segala usaha diberdayakan dan difokuskan. Nas Alkitab yang kita baca, Amsal 29:18 berkata, jika tidak ada wahyu, jika tidak ada visi, maka liarlah rakyat ini. Ini berarti tanpa visi orang akan menjadi longgar seperti kuda liar yang belum dijinakkan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari pemahaman tentang visi ini, maka kalau kita katakan gereja yang visioner adalah gereja yang memiliki arah ke depan yang jelas. Apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang Tuhan mau kerjakan oleh gerejanya, atau apa yang dikerjakan oleh gerejanya, dan diimplementasikan ke jemaat, sehingga jemaat juga dapat menangkap visi secara utuh, sehingga dapat bersama-sama menjalankan visi tersebut. Gereja visioner adalah gereja yang memiliki arah yang jelas, arah yang ke depan, yang jelas apa yang Tuhan mau dikerjakan oleh gerejanya. Dari para pemimpin sudah mendapatkan visi dari Tuhan, sehingga bisa dipaparkan, dijelaskan, dan diimplementasikan dalam kehidupan berjemaat. Sehingga jemaat bisa menangkap visi secara utuh, dan mereka bisa menangkap dan mereka bisa jalankan visi itu secara tepat dan secara utuh. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau jemaat sudah mendapatkan visi yang jelas itu, dan apa yang kita harus lakukan sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja yang visioner itu. Yang pertama, setiap jemaat Tuhan, setiap anak Tuhan harus taat menjalankan visi yang sudah ditetapkan. Setiap jemaat harus menjalankan visi yang sudah ditetapkan. Saudara sekalian, ada sebuah kisah. Ada seorang pemilik rumah yang sangat besar. Seorang bos, seorang majikan yang sangat kaya raya. Dia punya karyawan yang itu banyak. Suatu saat dia memanggil karyawannya, salah satu pegawainya, salah satu pelayannya, dan memberitahukan pada dia, tolong perbaiki genteng rumah yang bocor itu. Karena hari itu dia akan pergi keluar kota, dan sebelum pergi dia wanti-wanti kepada pelayannya, segera perbaiki genteng yang bocor. Dan kemudian sang majikan pergi keluar kota. Setelah dia mendapatkan mandat ini, pelayan ini kemudian kembali ke kesibukannya. Setiap hari dia mengerjakan apa yang harus dia kerjakan setiap hari, rutinitas itu. Dan pelayan ini lupa dengan mandat yang sudah dipesankan, perbaiki genteng yang bocor. Mandat yang penting harus segera diperbaiki, karena pada saat hujan turun akan merusak langit-langit rumah dan akan membuat banjir rumah itu dan segala macam. Tetapi mandat ini dia lalaikan. Dia kerjakan tugas sehari-hari. Bagus dia kerjakan tugas sehari-hari dia, tapi dia lalai dengan tugas utama yang harus dia selesaikan. Saudara sekalian, pelayan lebih utamakan apa yang dia mau kerjakan, bukan apa yang tuannya perintahkan untuk dia kerjakan. Pada saat tuannya pulang, pertanyaan pertama yang dia tanyakan, apakah sudah memperbaiki genteng yang bocor? Saudara yang kasih Tuhan, pelayan itu sudah lalai mengerjakan perintah utama dari tuannya. Selama beberapa minggu kita sudah dengarkan pemaparan visi daripada gereja. Sudah kita dengarkan khotbah tentang visi per gereja. Di minggu yang pertama kita sudah dengar tentang gereja yang membawa orang kepada Kristus. Kemudian minggu berikutnya gereja yang bertumbuh serupa Kristus. Dan minggu lalu kita sudah dengar tentang gereja yang menjadi berkat. Itu visi yang sudah ditangkap dan sudah dipaparkan, dijelaskan kepada setiap kita dengan sangat jelas. Itu sebabnya kita bisa menjalankan visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lewat para pemimpin yang sudah menangkap visi itu,
dan dipaparkan kepada kita dengan sangat jelas. Saudara sekalian, setelah kita menangkap visi itu dengan jelas, kita tidak berhenti sebagai gereja yang visioner, tapi juga menjadi gereja atau jemaat yang misioner. Jemaat yang mau taat melakukan perintah Tuhan dan mendukung setiap program-program yang sudah ditetapkan oleh gereja yang didasarkan pada visi Tuhan. Jemaat Tuhan taat kepada visi yang sudah ditangkap oleh pemimpin gereja dan sudah dipaparkan secara jelas kepada setiap jemaat. Dan sebagai jemaat Tuhan, kita belajar untuk taat kepada visi yang Tuhan sudah sampaikan, nyatakan kepada kita. Seperti Paulus katakan, kepada visi itu dia tidak pernah tidak taat. Kisah 29:19, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga tidak pernah aku tidak taat. Kalau kita lihat sebelum perjumpaannya dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus berpikir ia sudah melayani Tuhan. Ternyata dia salah. Tapi setelah perjumpaan dia dengan Yesus, hidup dia diubahkan oleh Tuhan. Paulus bertemu dengan Kristus yang kemuliaannya melampaui segala sesuatu, dan yang sudah mengubahkan hidupnya secara total. Dan yang mau berkata bahwa hidupnya yang mustahil untuk diubah dan sudah diubahkan oleh Tuhan. Dari hidup yang menganiaya murid-murid Tuhan, sekarang menjadi hidup yang mau dipakai oleh Tuhan, hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Paulus tahu dirinya tidak akan berhenti untuk memberitakan Injil, karena hidup dia yang sudah serusak apapun mampu diubah oleh Kristus. Saudara sekalian, perjumpaan dia dengan Kristus merubah hidup dia. Dalam percakapan dengan Yesus, ia sudah menerima mandat untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan sejak saat itu, Paulus tidak pernah ingkar dari panggilannya. Pelayanan berdasarkan visi dari Tuhan. Dari pelayanan Paulus, kemanapun dia pergi, berdasarkan visi dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, visi yang dari Tuhan sudah kita dapatkan. Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Biarlah kita boleh belajar taat seperti Paulus. Tidak taat kepada panggilan surgawi itu. Saya tidak pernah akan tidak taat kepada visi yang dari surga itu. Penglihatan dari surga itu. Semua dikasih oleh Tuhan. Biarlah kita boleh setia, taat, melakukan dengan benar, dengan setia akan visi yang Tuhan sudah nyatakan kepada setiap kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Paulus taat, biarlah kita juga taat kepada penglihatan visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yaitu apa? Amanat untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus, yang adalah perintah yang disampaikan di akhir pelayanan Yesus di bumi. Saat dia datang kembali untuk kedua kalinya, dia tentu akan bertanya kepada kita, sudahkah kita berbuat, sudahkah kita menjalankan amanat yang dia sampaikan kepada kita? Sudahkah kita taat menjalankan amanat yang dia sudah perintahkan kepada kita? Kita jangan sibuk dengan mengerjakan hal yang tidak berkaitan dengan amanah agung. Jangan kita sibuk dengan urusan rutinitas seperti pelayan itu. Yang mengerjakan pekerjaan rutinitas itu sesuatu yang baik. Tapi hal yang terbaik, perintah utama justru kita lalai. Yaitu apa? Memuridkan setiap bangsa menjadi murid Tuhan. Selain kasih Tuhan, kembali katakan, banyak kegiatan baik justru mengalihkan perhatian kita untuk mengerjakan pelayanan yang menghasilkan murid Kristus. Edmund Haggai, dia berkata, the last command is our concern. Perintah terakhirnya itu menjadi perhatian utama kita. Saudara sekalian, itu sebabnya kita lihat Edmund Haggai, dia mendirikan Institut Haggai, dia melatih banyak pemimpin-pemimpin supaya mereka punya hati untuk menjalankan amanah agung Tuhan. The last command is our concern. Biar para pemimpin-pemimpin punya concern terhadap amanat Kristus. Yaitu apa?
menjadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Hari ini, mari kita renungkan apa sesungguhnya sedang kita kerjakan saat ini di dalam kehidupan pelayanan kita. Apakah kita sungguh sudah menangkap visi Tuhan bagi gerejanya? Apakah kita sudah menangkap visi Tuhan bagi kita? Apa yang harus saya kerjakan sebagai jemaat Tuhan yang sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal? Apakah saya taat dan saya menjalankan visi yang Tuhan sudah paparkan, sudah nyatakan kepada saya? Paulus katakan, aku tidak pernah tidak taat. Biarlah kita belajar dari Paulus. Aku juga mau taat menjalankan visi yang Tuhan sudah berikan kepada gereja saya, yang sudah dipaparkan kepada kami sebagai jemaat, dan saya boleh melihat menerima visi itu, dan saya mau bersama dengan gereja, bersama dengan jemaat Tuhan, bersama dengan pemimpin-pemimpin gereja, saya mau taat menjalankan visi Tuhan bagi gerejanya. Hal yang kedua, sebagai gereja yang visioner, kita sudah menangkap visi Tuhan, dan kita katakan saya mau menjalankan visi itu, dan hal yang harus kita kerjakan adalah kita terima panggilan Tuhan itu dan kita menjalaninya. Kita melayani sesuai dengan keterbebanan kita. Kita lakukan sesuai dengan profil pelayanan kita. Kita lakukan sesuai dengan panggilan pelayanan kita. Kita lakukan sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada seorang yang bernama Bruce Buckby di dalam bukunya yang berjudul Serving My Best. Dia menulis demikian, ada satu kalimat yang katakan, Anda bukan orang yang tidak tepat. Anda kemungkinan hanya salah tempat. Anda bukan orang yang tepat. Anda bukan orang yang tidak tepat. Anda kemungkinan hanya salah tempat. Tuhan sudah tempatkan, Tuhan sudah berikan karunia kepada kita keterbebanan dalam pelayanan. Itu sebabnya kita harus mengerti keterbebanan, panggilan kita di mana, sehingga kita bisa berada di posisi yang tepat. Kadang-kadang kita tidak maksimal dalam kita melakukan pelayanan karena kita tidak pada posisi yang tepat. Anda bukan orang yang tidak tepat, Anda kemungkinan hanyalah salah tempat. Saudara sekalian, jika kita lakukan pelayanan yang tidak atau kurang tepat dengan profil atau keterbebanan pelayanan kita, kemungkinan kita masih tetap bisa melakukannya. Tapi lama-kelamaan kita akan merasa lelah, kurang bersemangat, dan tidak bermanfaat. Kita tidak merasa efektif dan tidak penuh arti. Kenapa? Kita tidak pada posisi yang tepat. Keterbebanan panggilan pelayanan kita bukan di situ, tapi kita masuk di situ, ditempatkan di situ. Hanya lambat laun kita merasakan beban berat. Kita tidak bisa maksimal, tidak bisa efektif. Kita akan memaksakan diri dalam menjalaninya. Sementara potensi-potensi lain yang ada pada diri kita tidak tersalurkan, tidak berkembang, dan dimanfaatkan dengan baik. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada seorang jemaat, dia terus memaksakan diri melayani di sekolah minggu. Pada waktu dia mengisi sebuah kuesioner tentang keterbebanan dalam pelayanan, profil pelayanan, dari situ diketahui bahwa panggilan pelayanannya bukanlah sebagai guru sekolah minggu, tetapi di bidang yang lain. Dan kemudian dia diberitahu untuk bergumul. Dan ternyata setelah dia menggumuli panggilan pelayanannya, akhirnya dia mengikuti saran dari pemimpinnya untuk beralih kepada posisi sesuai dengan kuesioner yang dia pilih, menjadi seorang pemimpin kelompok kecil. Apa yang terjadi saudara sekalian? Di saat dia beralih dan mencoba mengikuti pelayanan keterbebanan profil pelayanan dia, nah akhirnya pelayanan dia di situ menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Lewat kehadiran dia, orang-orang banyak dimenangkan. Akhirnya dia bisa banyak melahirkan anak-anak cucu dalam kelompok-kelompok kecil itu, dan banyak kelompok-kelompok kecil yang bisa muncul lewat kehadiran dia. Kenapa? Dia hadir sesuai dengan bidang pelayanan dia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, seorang bernama Richard N. Bosch dalam bukunya yang berjudul
What color is your parachute? Dia menulis, ketika saya melihat seorang yang benar-benar merasa terpanggil dalam pekerjaannya, ia bersuka cita dengan pekerjaannya. Ia akan bersemangat dengan apa yang dilakukannya. Ia merasa ada sesuatu yang unik yang perlu ia kontribusikan pada dunia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita perlu mengerti hal-hal unik yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Kalau kita melayani sesuai dengan panggilan kita, keterbebanan kita, maka saya yakin dan percaya ada sesuatu unik yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita, yang kita boleh lakukan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat sekitar kita. Saudara sekalian, ada seorang yang bernama George H. Rivers. Dia pernah menulis sebuah buku yang berjudul Sekolah Binatang. Dikisahkan pada suatu ketika ada beberapa hewan, mereka sedang ngobrol. Mereka hendak mendirikan sebuah sekolah. Nah, kemudian mereka memutuskan, setelah mereka merunding dan memutuskan, kurikulum yang mereka akan pelajari adalah tentang berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Kemudian mereka memutuskan bahwa semua hewan harus mengikuti semua kelas itu. Dan mata pelajaran pertamanya adalah berlari. Saudara kasih Tuhan, pelajaran berlari tentulah sangat-sangat menyenangkan bagi seekor kuda. Pada waktu mereka melakukan pelajaran pertama berlomba lari, maka yang berada di posisi paling depan tentulah kuda memenangkan perlombaan itu. Ada seekor itik yang juga ikut berlari, tapi terseok-seok, hanya selaput kakinya itu terluka sobek karena dia tidak diciptakan untuk lari cepat. Kemudian ada kerah yang juga lari tapi tetap kalah. Kemudian elang yang juga ikut berlari tapi dia kena teguran karena dia lari tidak menginjak tanah dia tapi agak terbang. Saudara kasih oleh Tuhan, akhirnya kerah kuda yang memenangkan perlombaan. Nah, pada saat berenang tentunya itik yang akan memenangkan perlombaan. Tapi karena selaput kakinya sudah sobek karena lomba lari, hanya itik tidak bisa maksimal. Kerahnya ikut berenang, akhirnya tenggelam muncul, akhirnya dia diseret keluar. Kuda juga masih bisa berlari, berenang di situ, lari di air. Dengan kakinya dia bisa menopang. Dan sekali lagi elang, dia hanya mempijakkan kakinya sedikit aja dan kemudian terbang. Dan juga dia dapat teguran. Saudara kasih oleh Tuhan, dan kemudian perlombaan demi perlombaan mereka lakukan. Sampai pada waktu mereka lomba terbang. Sebenarnya elang lain akan mendapatkan kemenangan. Tapi karena beberapa kali elang melakukan pelanggaran, sehingga dia dapat teguran keras. Akhirnya pada waktu elang mau terbang, dia tidak bisa maksimal. Karena apa? Teguran, trauma, kesalahan-kesalahan yang sudah dia dapatkan. Itik tidak bisa terbang, tidak bisa maksimal, tidak bisa. Kerah tidak bisa, lebih-lebih kuda. Nah, akhirnya tidak ada satupun binatang yang lulus dari studi ini. Dan akhirnya mereka ambil keputusan, mereka hentikan studi sekolah ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan ciptakan setiap kita, setiap binatang unik. Dengan mereka dipaksakan, setiap binatang harus bisa terbang, harus bisa berenang, harus bisa lari, harus bisa panjat. Akhirnya menghancurkan jati diri setiap binatang. Tuhan ciptakan mereka secara unik. Demikian juga Tuhan ciptakan kita secara unik. Saudara sekalian, Tuhan sudah merancang kita secara istimewa, pribadi lekas pribadi, lepas pribadi. Tidak mungkin kita sebagai manusia bisa sanggup melakukan semua pekerjaan pelayanan itu. Kita terbatas, tapi kita punya keunikan yang Tuhan sudah berikan. Dan keunikan itu kita lakukan. Dan saya tidak percaya kita akan maksimal. Kita akan lakukan dengan penuh sukacita. Dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena pelayanan kita kerjakan sesuai dengan profil pelayanan kita. Sesuai dengan keterbebanan kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan sudah memberikan kita kemampuan unik dan Dia ingin kita menggunakan untuk panggilan kita. Setiap orang perlu menjadi orang yang tepat di tempat yang tepat
Jangan asal kita dipindah posisi untuk melayani ini, melayani itu, atau ditempatkan tanpa memikirkan kesesuaian keunikannya. Mungkin dia bisa kerjakan, awal mula dia kerjakan, tapi lambat laun dia merasakan sebuah derita, tidak semangat, dan dia tidak bisa maksimal. Tapi kalau dia melayani sesuai dengan keterbebanan, panggilan, karunia dia akan lakukan dengan luar biasa. Itu sebab setiap jemaat perlu mengerti, perlu tahu apa keterbebanan saudara, apa panggilan pelayanan saudara, sehingga saudara bisa ikut berbagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di gereja ataupun di marketplace, untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi bukan sekedar melayani. Kita sudah tangkap visi Tuhan, sekarang kita lihat keterbebanan saya apa, sehingga pelayanan kita bisa tajam dan kita bisa lakukan dengan luar biasa. Saudara sekalian, ada seorang teman saya pada waktu dia melayani untuk perintisan sebuah pos. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya pos itu tutup, tidak bisa jalan. Kenapa? Panggilan dia bukan sebuah panggilan untuk perintisan sebuah pos. Tapi kemudian pada waktu dia pindah pelayanan di sebuah gereja, setelah dia melayani di situ, pelayanan di situ menjadi kembang luar biasa. Karena apa? Panggilan dia bukan perintisan, tapi mengembangkan jemaat yang sudah ada untuk dikembangkan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tidak perlu menginginkan peran atau menjadi orang lain yang bukan bagian kita. Karena itu hanya membuat kita frustasi dan tidak berhasil baik. Setiap kita sudah dirancang untuk sesuatu peran yang unik. Kita tahu banyak bidang-bidang perlu digarami dan diterangi, dan kita tahu diri kita sangat terbatas, dan setiap bidang itu harus diisi, harus dilakukan, harus digarami, harus diterangi oleh anak-anak Tuhan. Baik di bidang seni, di bidang yang lain-lainnya, sebagai politikus, atau di bidang-bidang yang lain dalam masyarakat, dalam gereja. Kita terpanggil sesuai dengan bidang kita, di mana kita hadir di situ sebagai panggilan Tuhan bagi kita. Di situ kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada seorang pun dapat melakukan segalanya, tapi setiap orang dapat melakukan sesuatu, dan dengan bersama-sama kita dapat mengubah dunia ini. Saudara sekalian, kita melayani, baik di gereja, kita menjadi berkat di gereja, dan juga dalam masyarakat sesuai dengan keterbebanan kita. Kita melayani juga, bukan saja di gereja, tapi juga di marketplace. Kita menjadi berkat sesuai dengan panggilan pelayanan kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersama saling melengkapi dan bekerja sama untuk mengubah dunia bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan mau kita hidup dan menjalani peran unik kita bagi kemuliaannya, bagi pembangunan tubuh Kristus, dan bagi kepenuhan hidup kita sendiri. Jika setiap jemaat Tuhan dapat menangkap visi Tuhan, maka kita akan taat menjalani visi itu, dan kita melakukan sesuai dengan keterbebanan kita. Napoleon Bonaparte, dia pernah menunjuk peta China sambil berkata, di sana ada raksasa yang sedang tidur. Jika bangun, dia tidak akan dihentikan. Gereja umat Tuhan juga ibarat raksasa yang sedang tidur. Jika bangun, dia tidak akan dapat dihentikan. Potensi dan kekuatan gereja umat Tuhan disadarkan dan digairahkan untuk mengemban tugas pengutusannya, melayani bersama di dunia yang Tuhan kasihi bagi kemuliaannya. Kiranya kita senantiasa taat pada visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita taat menjalankan sesuai dengan keterbebanan kita. Maka kehadiran kita, baik di gereja atau di marketplace, akan menjadi berkat. Maka visi Tuhan, visi daripada gereja akan terlaksana. Kita akan menjadi gereja misioner, dan juga kita akan menjadi gereja atau jemaat yang misioner. Biarlah kita taat menjalankan visi Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan terima kasih
untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh Engkau nyatakan pada setiap kami Tuhan. Pada saat kami boleh menangkap visi dari Tuhan, kami boleh melakukan itu Tuhan sesuai dengan peran kami masing-masing. Kami boleh taat kepada visi yang sudah Tuhan berikan titipan pada pemimpin-pemimpin gereja kami, dan mereka sudah paparkan pada kami. Dan kami boleh menangkap dengan jelas, dan kami boleh lakukan bersama-sama Tuhan sesuai dengan peran keunikan kami masing-masing, sesuai dengan keterbebanan kami, sesuai dengan panggilan kami Tuhan. Sehingga dengan kebersamaan kami boleh bersama-sama Tuhan, baik di gereja ataupun di marketplace, kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Meteraikan firman-Mu bagi setiap kami. Kau berkati jemaat Taman Kencana, Kau berkati para pemimpin-pemimpin dan menggembalakan, memberikan arahan kepada setiap jemaat Tuhan. Di tengah situasi pandemi Tuhan, tolong Tuhan pimpin mereka, berikan imun yang kuat, beri kesehatan yang baik. Demikian juga setiap kami Tuhan. Kau jaga pelihara setiap kami Tuhan. Kami serahkan masa depan jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Kau pimpin, Kau berkati. Terima kasih Tuhan, jadikan kami jemaat-Mu yang boleh taat kepada visi Tuhan, menjalankan mandat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.